Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pengajian fikih kita. Setelah kemarin kita bahas tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Ada 11 perkara pembatal salat. Maka sekarang kita lanjutkan tentang orang yang tidak mampu melakukan salat secara berdiri. Beliau mengatakan wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhah. Barang siapa yang tidak mampu berdiri di dalam salat fardu, shalla jalisa, maka salatnya dengan duduk. Wa man ajaza 'anil julus, barang siapa yang tidak mampu salat dengan duduk, shalla muttaji'a, maka salatnya dengan berbaring miring. Wa man ajaza anhu, barang siapa yang tidak mampu salat dengan berbaring miring, shalla mustalqiya, maka salatnya dengan berbaring telentang. Fa in ajiza, kalau dia tidak mampu juga, au ma bi ra'sih, maka dia cukup berisyarat dengan kepalanya, wa nawa bi qalbih, dan dia meniatkan dengan hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa berdiri di dalam salat fardu maksudnya adalah termasuk dari kewajiban salat. Maka tidak boleh seseorang salat dengan duduk apabila dia mampu berdiri. Ini untuk salat wajib. Untuk salat sunnah, maka berdiri bukanlah termasuk kewajiban salat, sehingga kita bebas memilih apakah berdiri ataukah duduk ataukah berbaring. Nah, maka yang dibahas di sini adalah tentang salat fardu dan seseorang tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka ada 3 langkah. Langkah yang pertama, dia salat dengan duduk. Duduknya bagaimana? Duduknya terserah apa yang mudah bagi dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat duduk dalam kondisi duduknya bersila. Tetapi boleh juga kita duduknya seperti duduk sedang salat ini, duduk di antara 2 sujud, boleh. Atau duduk dengan cara yang lain, misalnya di atas kursi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan dari Nabi harus duduk yang bagaimana. Makanya para ulama fikih mengatakan jalasa ayya jilsatin sya. Dia boleh duduk dengan duduk model apapun juga, terserah. Yang penting tidak duduk seperti duduknya anjing, yaitu dengan menegakkan kedua betis sementara pantatnya ini menempel di tanah. Nah, itu yang menyerupai anjing yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, kalau tidak mampu dengan duduk, maka berbaring, tapi berbaringnya miring. Nah, kalau miring tentu saja miringnya menghadap ke arah kiblat. Sehingga kalau kepala kita berada di utara, maka kita menghadap ke arah kiblat, miring kanan. Kalau kepala kita di arah selatan, berarti kita menghadap ke arah kiblat, miring kiri. Bebas kepalanya di kanan, di utara atau di selatan. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Sebagian rumah sakit tempat tidurnya posisi kepala kita di utara. Sebagian rumah sakit posisi kepala kita di selatan. Nah, enggak ada masalah. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kalau posisi kita kepalanya berada di arah timur? Ini rumah sakitnya memposisikan tempat tidur kita, kepala kita di arah timur. Nah, berarti kita tidak bisa berbaring miring seperti ini. Karena kalau miring berarti menghadap utara atau selatan.
Nah, kalau tidak bisa berbaring miring, maka ini kondisi yang ketiga, hendaklah sholat dengan terlentang. Kepalanya tetap di arah timur, tapi kemudian kepalanya diangkat sedikit dengan bantal, sehingga kepala ini menghadap ke arah kiblat, karena kepalanya apa? Diangkat tadi. Nah, ini adalah cara yang kedua. Pertama duduk, kedua berbaring miring, ketiga berbaring terlentang. Setelah itu beliau mengatakan, seandainya tiga-tiganya tidak bisa, duduk nggak bisa, berbaring miring nggak bisa, berbaring terlentang juga nggak bisa, hanya bisa bergerak kepalanya saja, tangannya sudah nggak punya daya, segala sesuatunya nggak punya daya, disuruh berpindah posisi miring nggak bisa, berpindah posisi dengan menegakkan kepalanya atau mengangkat sedikit kepalanya tidak bisa, maka beliau mengatakan cukup berisyarat dengan kepala. Kepalanya saja menggerakkan begini, ini adalah tanda dia melakukan ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kepala saja tidak ada masalah, yang penting dia niatkan untuk melakukan ibadah salat. Hukum yang beliau sebutkan secara terperinci seperti ini dalilnya dua. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran, Allah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-An'am ayat 152, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Dalil yang kedua dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, shalli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak mampu maka berbaring miring. Nah, di sini hanya disebutkan oleh Nabi 3 posisi. Berdiri, duduk, berbaring miring. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Bagaimana dengan berbaring terlentang tadi? Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis yang lain, tetapi tidak ada dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya dilanjutkan fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau tidak mampu juga miring, maka hendaklah dengan terlentang. Nah, dijelaskan oleh para ulama, terlentangnya itu kepalanya ditekuk sedikit sehingga menghadap ke arah kiblat, ya. Tak, kepalanya diangkat sedikit dengan bantal sehingga dia menghadap ke arah kiblat. Baik, kemudian beliau penulis kitab ini mengatakan as-sahwu fis salati, masalah lupa di dalam salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan tentang lupa dalam salat ini beliau akan membahas 3 poin. Poin yang pertama, apa saja amalan-amalan salat yang bisa diganti dengan sujud sahwi apabila amalan itu ditinggalkan. Yang kedua, pembahasan kedua, bagaimana kalau seseorang itu ragu-ragu di dalam sholatnya. Dengan kata lain, apa saja penyebab sujud sahwi. Dan yang ketiga adalah apa hukumnya sujud sahwi dan kapan sujud sahwi dilakukan. Baik, ini adalah 3 poin yang beliau bahas dalam masalah lupa di dalam salat. Beliau mengatakan wal matruku minas shalah, sesuatu yang ditinggalkan dari ibadah salat kita, salah satu asya, ada 3 kemungkinan. Pertama, fardun, termasuk fardu-fardu salat, yaitu rukun-rukun salat, yaitu kewajiban-kewajiban salat. Yang kedua, sunnatun, sunnah-sunnah salat. Yang ketiga, wahayatun, hay'ah salat. Fal fardu, adapun kalau yang ditinggalkan adalah rukun-rukun salat, la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal indakkarahu waz zamanu qaribun, tetapi kalau dia mengingat sementara waktunya, jaraknya masih dekat,
atabihi, maka dia lakukan rukun tersebut. Wa bana alaih, lalu dia melanjutkan salatnya. Wa sajada lis-sahwi, dan dia melakukan sujud sahwi. Ini adalah kondisi pertama. Kita lupa sehingga meninggalkan perkara rukun. Misalnya sujud baru 1 kali, semestinya sujudnya 2 kali, tetapi malah langsung setelah sujud 1 kali kemudian berdiri. Menurut beliau, kalau lupanya itu jaraknya masih dekat, maka masih boleh kita untuk kembali kepada rukun yang tertinggal tadi. Jadi setelah sujud pertama kemudian berdiri, ini kan jaraknya masih dekat nih. Nah, maka ketika ditasbihi subhanallah, terus dia teringat, oh iya sujudnya baru sekali. Nah, ini karena jaraknya masih dekat, maka silahkan balik sujud lagi, Allahu Akbar. Karena dia lupa sehingga sampai meninggalkan sujud, meskipun dia sudah ulangi sujudnya tadi, tetap dilakukan apa? Sujud sahwi. Karena berarti dia melakukan satu penambahan. Penambahannya apa? Berdiri tadi ya. Sujud, berdiri, sujud lagi. Padahal semestinya sujud, sujud, tidak ada berdiri di tengah-tengah di antara keduanya. Nah, maka di sini dilakukan sujud sahwi. Kemungkinan kedua was sunnah, apabila yang ditinggalkan adalah amalan-amalan sunnah dalam salat. La ya'udu ilaiha ba'da talabbus bil fard, maka tidak usah kembali kepada amalan sunnah tadi kalau sudah masuk pada amalan yang rukun. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal itu termasuk sunnah-sunnah salat, bukan termasuk rukun-rukun salat. Nah, kalau seorang imam semestinya setelah sujud kemudian tahiyat awal, tapi dia lupa, malah bangkit berdiri. Kalau bangkit berdirinya sudah sempurna, berarti dia sudah masuk pada amalan rukun. Maka posisi seperti ini menyebabkan tidak boleh balik duduk. Kenapa? Sudah terlanjur masuk pada amalan rukun. Lah terus bagaimana tahiyat awalnya yang tertinggal tadi? Cukup diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Tetapi kalau kita dari sujud kemudian lupa tahiyat awal, bangkit belum sempurna, masih miring begini badannya, kemudian ditasbihi subhanallah, dan kita ingat, oh iya belum tahiyat awal nih, nah, maka hendaklah kita balik duduk. Kenapa balik duduk? Karena belum masuk pada amalan rukun berikutnya. Jadi kondisi ini dibagi 2. Kalau sudah masuk amalan rukun berikutnya tidak boleh balik. Kalau belum masuk pada rukun berikutnya maka silahkan balik. Dan kalau balik, apakah ada sujud sahwinya? Tidak ada sujud sahwinya. Kondisi ketiga, wal hay'ah, apabila yang ditinggalkan adalah hayat salat. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak usah diulangi setelah meninggalkannya. Wala yasjudu lis-sahwi anha, juga tidak ada sujud sahwi padanya. Contohnya seseorang rukuk tetapi dia malah ngelamun, tidak membaca wirid apa-apa. Setelah itu dia sami Allahu liman hamidah. Nah, terus teringat, oh iya, tadi saya sujud belum membaca, saya rukuk belum membaca apa-apa. Apakah bacaan rukuknya diulangi? Tidak usah diulangi, karena itu hanya merupakan hay'ah salat dan cukup dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Berarti yang diganti dengan sujud sahwi adalah apa? 2. Yang pertama, rukun salat. Apabila ditinggalkan, setelah itu ingat, setelah itu dia balik melakukan rukun yang tertinggal tadi, maka silahkan ditutup dengan sujud sahwi. Yang kedua, ketika yang ditinggalkan adalah sunnah salat, maka kalau sudah terlanjur berdiri sempurna dan lupa dari tahiyat awal, silahkan lanjutkan salatnya, dan tahiyat awalnya cukup diganti dengan sujud sahwi. Kemudian pembahasan kedua, selain yang sudah disebutkan, apa saja yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi? Beliau mengatakan,
Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at, kalau seseorang ragu-ragu jumlah rakaat yang sudah dilakukan, bana 'alal yaqin wa huwal aqal, maka dia pilih yang jumlah paling sedikit karena itulah yang diyakini. Wa sajada lis-sahwi, lalu dilakukan sujud sahwi. Nah, ini adalah penyebab sujud sahwi yang kedua. Penyebab pertama tadi meninggalkan rukun lalu ingat, yang kedua meninggalkan sunnah lalu sudah masuk pada rukun berikutnya. Sekarang sebab yang kedua atau yang ketiga adalah seseorang ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Kalau ragu-ragu jumlah rakaat, maka dia disuruh memilih jumlah yang dia yakini, yaitu yang paling sedikit. Sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, ambil 1 rakaat. Sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil 2 rakaat. Sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ragu-ragu ini, nah, ambil 3 rakaat. Pokoknya yang paling sedikit. Setelah itu silahkan lanjutkan sholatnya. Nah, karena ragu-ragu maka dilakukan sujud sahwi. Maka dari pembahasan tentang sujud sahwi ini bisa diringkas, penyebab sujud sahwi ada 3. Ada kalanya ketika ada pengurangan di dalam sholat, seperti tadi lupa tahiyat awal. Ada kalanya ketika ada penambahan di dalam sholat, seperti tadi lupa rukun sholat, kemudian ingat lalu dia lakukan, nah, berarti ada penambahan di sini. Yang ketiga, ketika ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Inilah 3 penyebab seseorang melakukan sujud sahwi. Berarti selain itu jangan melakukan sujud sahwi. Misalnya seseorang membaca suratnya rancu. Ini membaca surat Al-Baqarah tiba-tiba pindah pada surat Ali Imran. Atau membaca suatu surat kemudian dia lupa ini lanjutannya apa ini. Nah, seperti ini tidak ada sujud sahwi. Karena sujud sahwi hanya dilakukan dengan sebab 3 tadi, penambahan, pengurangan atau keraguan-raguan. Kemudian poin ketiga beliau membahas tentang hukum sujud sahwi. Wa sujudus sahwi sunnah. Sujud sahwi hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya adalah sebelum diucapkan salam dalam salat. Ini adalah madhab Syafi'i bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib. Kemudian menurut mazhab Syafi'i juga sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tahiyat selesai, innaka hamidum majid, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika, berlindung dari neraka dan Masih Dajjal. Nah, setelah itu baru kemudian sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar sujud, membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu akbar duduk, membaca rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kemudian Allahu akbar sujud lagi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu akbar duduk, kemudian salam kanan kiri. Itu teorinya menurut madhab Syafi'i. Madhab yang lain berpendapat sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam, alias kita boleh milih. Kenapa boleh milih? Karena Nabi juga pernah sujud setelah salam. Kalau setelah salam gimana? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk, Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk, tetap membaca wiridnya seperti tadi ya. Setelah itu salam lagi kanan kiri. Maka kalau kita memilih sujud sahwinya setelah salam, berarti salamnya nanti diulang lagi. Salam kanan kiri, sujud sahwi 2 kali, salam lagi kanan kiri. Kenapa salam lagi? Karena sujud sahwi itu seolah-olah rakaat baru. Nah, karena seolah-olah rakaat baru berarti ditutup juga dengan apa? Salam. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, tahliluhat taslim. Salat itu tutupannya salam. Maka kalau tutupannya adalah akhirannya adalah sujud sahwi, berarti belum ditutup itu. Tutup lagi dengan salam lagi. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya.
Inilah pembahasan tentang sujud sahwi secara ringkas dari kitab Matan Abi Syuja'. Kemudian beliau membahas perkara yang baru, al-awqat allati tahrumu fiha shalah, waktu-waktu yang haram di dalamnya untuk melakukan ibadah salat. Beliau mengatakan wa khamsatu awqatin, ada 5 waktu, la yusalla fiha, tidak boleh salat padanya, illa salatun laha sababun, kecuali salat yang memiliki sebab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 5 waktu tidak boleh salat selain salat yang punya sebab. Apa maksudnya salat yang punya sebab? Salat yang punya sebab contohnya adalah salat gerhana. Kapan kita salat gerhana? Ketika ada gerhana. Berarti salat ini ada sebabnya. Contoh yang lain, salat yang ada sebab adalah salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid apa sebabnya? Kita masuk masjid, maka sebelum duduk disuruh salat. Namanya tahiyatul masjid. Sebab yang memunculkan adanya salat ada 3 macam. Sebab yang muncul sebelum salat, sebab yang muncul bersamaan dengan salat itu, sebab yang muncul setelah salat. Nah, dari 3 sebab ini yang menyebabkan kita boleh untuk salat pada 5 waktu yang terlarang itu hanyalah 2 sebab saja. Apabila sebabnya muncul sebelum salat dan apabila sebabnya muncul bersamaan dengan salat. Adapun kalau sebabnya muncul setelah salat, maka tidak boleh salat itu dilakukan pada 5 waktu ini. Nah, kita ambil contoh yang pertama tadi, salat gerhana. Sebabnya kapan terjadinya? Sebabnya bersamaan dengan salat itu. Karena ada gerhana kita salat. Nah, berarti sebabnya bersamaan. Maka ini boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang salat, tidak ada masalah. Tahiyatul masjid, sebabnya muncul kapan? Sebelum salat. Karena kita masuk masjid, ini masuknya sebelum salat. Nah, berarti ini boleh dilakukan pada 5 waktu yang terlarang. Sekarang salat istikharah. Istikharah itu salat 2 rakaat, habis itu doa istikharah. Berarti doa istikharahnya munculnya setelah salat. Maka berarti salat istikharah tidak boleh dilakukan pada 5 waktu yang terlarang ini. Kenapa? Karena sebabnya muncul setelah salat. Jadi ringkasnya, kalau sebabnya muncul sebelum salat, boleh salat. Kalau sebabnya muncul bersamaan dengan salat itu, boleh salat. Kalau sebabnya muncul setelah salat itu, maka tidak boleh salat tersebut dilakukan pada 5 waktu yang terlarang ini. Nah, sekarang kita perinci apa 5 waktu tadi. Pertama, ba'da salatis subuh hatta tatlu'a syams. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini dilarang salat. Kecuali kalau salatnya ada sebab yang muncul sebelumnya. Tahiyatul masjid setelah subuh boleh. Salat gerhana setelah subuh boleh. Tapi salat istikharah setelah subuh tidak boleh, karena istikharah itu munculnya setelah salat tersebut. Yang kedua, wa inda tulu'iha, ketika proses terbitnya matahari, hatta tatakamal wa tartafi' qadra rumhin, sampai betul-betul sempurna muncul dan naik lepas dari kaki langit sekitar 1 penggalah atau 1 tombak tingginya sekitar itu. Nah, baru itu boleh salat. Sama dengan tadi ya, salat tahiyatul masjid boleh, salat gerhana boleh, tetapi salat istikharah tidak boleh. Yang ketiga, wa idza stawat, apabila mataharinya lurus di atas kepala, hatta tazula, sampai dia tergelincir. Inilah yang disebut sebagai waktu istiwa. Sama juga, salat tahiyatul masjid boleh, salat gerhana boleh, tapi salat istikharah tidak boleh. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Nanti dicari sebabnya masing-masing. Apakah sebabnya muncul sebelum salat? Apakah sebabnya bersamaan dengan salat? Apakah sebabnya setelah salat? Yang keempat, wa ba'da salatil asar, setelah salat asar, hatta taghruba syams, sampai tenggelam matahari. Maka setelah salat asar tidak boleh salat istikharah. Salat tahiyatul masjid boleh, salat gerhana boleh, karena sebabnya muncul sebelum dan bersamaan dengan salat.
Yang kelima, wa indal ghurub, ketika proses tenggelam matahari, hatta takatamala gharbuha, sampai ghurubuha, sampai sempurna tenggelam. Nah, inilah 5 waktu dilarang kita melakukan salat padanya. Menurut mazhab Syafi'i, larangannya bersifat haram, bukan bersifat makruh. Karena judulnya di sini al-awqat allati tahrum, waktu-waktu yang haram untuk salat padanya. Apakah ada pendapat yang lain? Nah, saya sampaikan pendapat yang lain di sini karena kuatnya dalil. Sebagian ulama berpendapat untuk waktu setelah asar, khusus setelah asar, boleh sholat meskipun tanpa sebab apabila mataharinya masih putih belum menguning. Sehingga waktu ba'da asar ini masih dibagi 2. Setelah asar matahari putih, silahkan sholat. Setelah asar matahari sudah kuning, ini baru dilarang melakukan sholat padanya. Meskipun sholatnya tanpa sebab, silahkan dilakukan setelah asar apabila mataharinya masih putih. Ini pendapat meskipun bukan pendapat mazhab Syafi'i, tapi saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena kuatnya dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah asar kecuali ketika mataharinya masih tinggi. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang waktu-waktu dilarangnya salat. Kemudian beliau membahas tentang salatul jamaah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, salatul jamaah, salat jamaah. Baik, sebelum kita lanjutkan salat jamaah, barangkali ada pembahasan berkaitan dengan 3 bab yang sudah kita bahas. Pertama tentang orang yang tidak mampu salat yang dengan berdiri, yang kedua tentang sujud sahwi atau lupa ketika salat, yang ketiga tentang waktu-waktu diharamkannya salat. Barangkali ada pembahasan? Tidak ada, Bang? Monggo, Pak. Tentang ini salat sunnah. Oke. Dan salat sunnah. Salat sunnah apa, Pak? Safar. Ketika safar, nggih. Nggih. Terus nanti salat jenazah. Oh, nggih. Dibolehkan tidak? Salat sunnah ketika safar. Tidak mau safar. Oh, mau safar. Kemudian juga salat apa tadi? Salat jenazah. Apakah boleh setelah subuh? Apakah boleh setelah asar? Nah, menurut teori mazhab Syafi'i, dilihat dulu sebabnya. Apakah sebabnya muncul sebelum salat ataukah sebabnya muncul setelah salat? Kalau safar tadi berarti munculnya setelah salat. Karena sebabnya adalah safar, berarti tidak boleh salat sunnah safar setelah subuh maupun setelah asar. Kenapa? Karena sebabnya muncul setelah salat, yaitu safarnya tadi. Adapun salat jenazah, maka jenazah itu munculnya sebelum salat. Kita sebelum salat ada jenazah, maka karena sebabnya muncul sebelum salat, diperbolehkan salat jenazah setelah subuh dan juga setelah asar. Sehingga cara menentukan boleh atau tidak, lihat dulu sebabnya. Kalau sebabnya muncul sebelum salat, silahkan. Kalau sebabnya bersamaan dengan salat, silahkan. Kalau sebabnya muncul setelah salat, maka barulah dilarang. Cukup jelas lagi? Nggak, ada lagi yang lain? Baik, kita lanjutkan kalau begitu salatul jamaah, salat berjamaah. Nah, ini masjid ini salat berjamaahnya cukup ramai sebenarnya, tapi pas pengajiannya agak sepi. Nggak tahu kenapa ini. Beliau mengatakan wa salatul jamaah, salat berjamaah itu adalah sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, salat berjamaah tidaklah wajib, tetapi apa? Sunnah muakkadah. Tetapi pendapat mazhab Syafi'i ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i sendiri. Kalau Imam Syafi'i mengatakan salat jamaah bukan sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Harus ada yang melakukan. Kalau sepakat semua orang tidak melakukan, dosa semua. Jadi misalnya masjid ini, sepakat penduduk kampung ini tidak ada yang salat jamaah.
muadzinnya datang ke masjid, Allahu Akbar, sampai jam 1 siang nggak ada yang datang, bahkan sampai jam 3 sore nggak ada yang datang untuk sholat duhur berjamaah. Nah, ini dosa semua. Harus ada 2 orang minimal yang melakukan apa? Sholat jamaah. Nah, maka 5 waktu ini harus dihidupkan ini. Tidak boleh sepakat untuk apa? Meninggalkan sholat jamaah. Ini menurut madhab apa? Imam Syafi'i sendiri. Tapi pengikut-pengikut Imam Syafi'i yang disebut madhab Syafi'i, mereka malah berpendapat sholat jamaah sunnah muakkadah. Nah, kalau mengikuti pendapat sunnah muakkadah, berarti ketika sepakat tidak sholat jamaah pun tidak berdosa. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ada suatu kota atau suatu tempat yang mereka tidak melakukan sholat jamaah, padahal di situ ada thalathatin, ada 3 orang, maka kalau tidak ditegakkan sholat jamaah, istahwadha alaihimus syaitan, berarti setan sudah menguasai mereka. Satu kampung ada 3 orang, 3 orang saja ini Pak, wajib melakukan apa? Sholat jamaah. Kalau tidak mengadakan sholat jamaah, berarti dikuasai oleh setan. Bagaimana lagi kalau isi kampungnya lebih dari 3 orang, 30 orang atau 300 orang, tidak ada sholat jamaah? Wah, ini lebih dikuasai oleh setan lagi. Orang 3 saja wajib. Karena 3 ini kalau 1 berhalangan, berarti masih 2 masih bisa melakukan sholat jamaah. Nah, maka harus dilakukan sholat jamaah tersebut. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, wa 'alal ma'mum, wajib bagi makmum ayyan wiyal itimam, untuk meniatkan sebagai makmum. Dunal imam, adapun imam tidak wajib meniatkan sebagai imam. Jadi panjenengan datang ke masjid, nah, Allahu Akbar, niatnya apa? Niatnya sholat plus niatnya sebagai makmum. Tapi niatan nggak perlu diucapkan. Saya niat mau jadi makmum, nggak perlu begitu. Nih, dalam hati sudah ada niatan, wah ini imamnya sudah mulai nih, saya mau jadi makmumnya. Nah. Tapi kalau imam tidak wajib meniatkan menjadi imam. Contohnya nih, saya sholat jamaah terlambat, saya terlambatnya 3 rakaat, maka setelah imamnya salam, saya lanjutkan 3 rakaat lagi. Tengah-tengah saya melanjutkan, tiba-tiba ada orang yang datang kemudian nyablek saya, menepuk pundak saya, dia pengen jadi makmum saya. Nah, berarti kan saya sejak awal tidak meniatkan jadi imam, nggak ada masalah. Karena memang tidak wajib imam itu meniatkan menjadi apa? Imam. Tapi kalau makmum wajib meniatkan menjadi makmum. Tapi tadi niatan cuma cukup dalam hati, tidak perlu diucap-ucapkan. Kemudian wa yajuzu, dan boleh ayyatammal hurru bil abd, seorang merdeka bermakmum dengan budak, imamnya budak, nggak apa-apa. Wal baligh bil murahiq, orang-orang yang sudah balik boleh bermakmum dengan orang-orang yang nyaris balik. Jadi anak-anak misalnya usia 11 tahun, ini sudah nyaris balik, ini boleh kita sebagai bapak-bapak makmum kepadanya. Nah, ini kenapa kok imamnya usia 11 tahun? Mungkin karena dia hafal Quran, sementara kita yang bapak-bapak tidak hafal Quran. Nah, nggak ada masalah. Wala tasihhu, tetapi tidak sah qudwatu rajulin bimra'ah, seorang laki-laki diimami perempuan. Wala qari' bi ummi, demikian juga seorang yang qari' tidak sah diimami oleh seorang yang ummi. Ini ada 2 masalah. Masalah pertama, ibu-ibu mengimami bapak-bapak, tidak sah. Meskipun yang ibu-ibu ini hafal Quran. Misalnya panjenengan menikahi seorang wanita hafal Quran. Nah, panjenengan tidak hafal Quran, pengen diimami oleh istrinya. Tolong saya diimami 30 juz. Sehingga setiap hari membaca 1 juz, lama-lama selesai dalam 1 pekan, dalam 1 bulan. Makmum bersama istrinya pada bulan Ramadan salat tarawih, tidak boleh, tidak sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Tabari. Imam Tabari berpendapat bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki. Karena Rasulullah SAW pernah mengizinkan seorang wanita sahabat Nabi hafal Quran menjadi imam di rumahnya. Nah, menjadi imam di rumahnya ini dipahami oleh Imam Tabari berarti mengimami laki-laki yang ada di rumah tadi juga boleh.
Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan enggak. Itu maksudnya mengimami orang-orang yang di rumah yang perempuan juga. Kalau mengimami laki-laki maka tidak ada sama sekali contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang qari tidak boleh diimami oleh orang ummi. Apa maksudnya qari? Apa maksudnya ummi? Yang dimaksud qari dalam bab pengimaman itu adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan fasih. Itu namanya qari. Berarti ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan fasih. Misalnya ada orang membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi, nah, ini enggak fasih. An'amta 'alaihim, nah, ini enggak fasih. Orang seperti ini tidak boleh mengimami orang yang Fatihahnya fasih. Kalau mengimami orang yang seperti dia enggak apa-apa. Misalnya satu kampung ini sudah diajari baca Quran ain nggak bisa-bisa, bisanya ngain, an'amta 'alaihim. Nah, orang sekampung ini karena nggak bisa ain, bisanya ngain, silahkan diimami oleh orang yang apa bisanya ngain nggak apa-apa. Kenapa? Karena mengimami yang selevel. Karena itu kalau panjenengan mampir di satu masjid, kok imamnya tidak bisa Fatihah dengan fasih, sementara panjenengan bisa Fatihah dengan fasih, jangan mampir di masjid itu lagi. Saya pernah ngalami, Pak. Salat di satu masjid, imamnya itu membaca Al-Fatihah tidak fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu kata yang dia tidak fasih padanya, yaitu dia membaca pada kalimat apa tadi, saya cari kok nggak ketemu ya. Apakah dia membaca an'amtu atau dia membaca yang lain, saya lupa. Tapi pokoknya dari bacaan itu saya meyakini bahwa oh ini berarti imamnya nggak fasih membaca apa? Al-Fatihah. Maka tidak boleh saya menjadi makmum beliau. Kenapa nggak boleh? Karena saya fasih membaca Al-Fatihah. Karena itu hendaklah orang yang tidak fasih baca Al-Fatihah ini tahu diri. Oh saya nggak bisa fasih, ain saya ngain, ya sudah nggak usah ngimami. Karena apa? Tidak bisa membaca huruf ain secara benar. Kemudian beliau mengatakan wa ayyu maudhi'in shalla fil masjid, manapun tempat di dalam masjid, bi salatil imami fi, dia salat bermakmum dengan imamnya di situ, wa huwa alimun bi salatih, dia mengetahui salatnya si imam, ajza'ahu, maka sah salatnya. Malam yataqaddam alaih, apabila tidak maju di atas imamnya. Jadi kalau kita bermakmum di dalam masjid, maka tempat manapun sah. Ini masjid ada bagian dalam, ada bagian luar. Panjenengan bermakmum tapi panjenengan di luar sana, di belakang sana, sah. Padahal sofnya ini masih kosong, sah, tetapi salah. Kenapa salah? Karena kalau sofnya masih kosong, hendaklah kita masuk pada sof. Tapi panjenengan misalnya menghendaki, wah ini apa dalam masjid ini panas sekali, saya kepanasan, saya sholatnya di belakang saja, sehingga ini sof lagi-lagi, sof perempuan, kemudian panjenengan di belakangnya perempuan situ. Kenapa pilih situ? Karena suasananya tidak panas. Sholat panjenengan sah, tapi panjenengan salah. Salahnya gara-gara soft depan masih kosong kok malah pilih soft yang belakang. Tapi sahnya tetap sah. Dengan syarat panjenengan di luar situ mengetahui gerakan sholat imam. Mengetahuinya dengan apa? Misalnya dengan melihat mata langsung. Ini enggak ada tirainya misalnya. Panjenengan di belakang masih melihat gerakan imam. Nah, berarti mengetahui gerakan imam, sah. Atau gerakan imam tidak terlihat karena tertutupi oleh tirai, tapi ada suara imam, dia pakai mic, Allahu Akbar, terdengar suaranya dari belakang. Nah, maka panjenengan sholat di belakang masih sah. Yang tidak sah adalah kalau posisi makmum lebih maju daripada posisi imam. Ini imamnya di sini, panjenengan sholat di emperan masjid, di luar masjid, tapi lebih maju daripada imamnya. Nah, di sini tidak sah.
Tapi kalau lebih mundur daripada imamnya, maka dimanapun area masjid masih sah. Salat di gendeng masjid sah, Pak. Seandainya ada orang pengen ISIS, maka apa? Dia naik di gendengnya masjid. Nah, mendengar suaranya imam, Allahu Akbar, keras sekali suaranya karena ada pengeras suaranya di atas masjidnya. Sah. Tapi aneh-aneh mohon ya. Kemudian berikutnya, wa in shalla fil masjid, apabila imamnya salat di dalam masjid, wal ma'mum kharijal masjid, tapi makmumnya di luar masjid, qariban minhu, apabila dekat dari masjid, wa huwa alim bi salati, dan dia mengetahui salatnya imam, wala ha'il hunak, tidak ada pembatas yang menghalangi antara keduanya, jaza, maka juga sah salatnya. Misalnya rumah panjenengan di timur masjid pas, kemudian panjenengan bermakmum dengan imam tapi tidak mau masuk masjid, malah berada di rumah panjenengan sendiri. Sah atau tidak? Sah apabila jaraknya dekat. Nah, contohnya tadi, ini masjid langsung rumah antum mepet, berarti jaraknya dekat, berarti sah. Tapi ada syarat yang lain, harus mengetahui gerakan imam, baik dengan melihat atau dengan suaranya tadi. Syarat yang ketiga, tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, tembok misalnya, maka tidak sah. Meskipun temboknya dikasih kaca sehingga gerakan imam sangat terlihat, tapi karena ada pembatasnya maka tidak sah. Nah, berarti panjenengan bisanya sholat di emperan rumah, yang emperan rumah itu mepet langsung dengan masjid, dan antara emperan rumah dengan masjid tidak ada penghalang, tidak ada temboknya. Nah, maka boleh panjenengan sholat di situ. Tetapi itu juga salah ketika shofnya masih kosong, tapi sahnya sah. Lah kapan tidak salah? Ketika shof masjid sudah penuh semuanya. Kemudian ini karena awal Ramadan biasanya kan penuh kan. Nah, maka panjenengan bermakmum di rumah panjenengan, tapi rumahnya di timur masjid pas, tidak ada penghalang padanya dan masih mengetahui gerakan imam, tidak ada masalah. Karena itu dari sini kita ketahui bahwa salat jamaah virtual itu tidak sah. Jumatan virtual, imamnya ngimami salat Jumat, kemudian kita pakai layar televisi. Nah, kita mengikuti secara apa? Secara televisi tadi tidak sah. Karena berarti antara imam dengan makmum ini terhalang dengan penghalang yang sangat banyak sekali. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.